Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aulia Putri Yusra dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 13. Hari ini saya akan praktek ceramah bahasa Indonesia dengan tema peduli lingkungan, dan judul saya hari ini adalah krisis tidak terurai. Krisis tidak terurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki dan barokahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam perayaan Hari Peduli Lingkungan Nasional. Nah, saya sangat terharu sekali ya melihat antusias teman-teman semua yang mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang judul hari ini. Apa ada dari kalian yang bertanya-tanya, mengapa diberi judul krisis tidak terurai? Sehubungan dengan momen peduli sampah hari ini, judul tersebut adalah sindiran terhadap kinerja kita dalam menghadapi sebuah persoalan yang sejak dulu hingga sekarang terus meradang hingga membentuk suatu krisis. Mungkin sampai sini kalian sudah bisa menebak tentang apa yang saya bahas setelah ini. Ya, apalagi kalau bukan tentang sampah. Namun, sampah yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sampah yang memerlukan perlakuan khusus dari kita sebagai penggunanya. Sampah plastik menjadi definisi tidak terurai dalam judul hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menjelaskan tentang kondisi lingkungan pada saat ini. Pada saat pandemi seperti ini, penggunaan plastik terus meningkat, dan para ahli terus mengimbau masyarakat untuk mengontrol penggunaan plastik. Sudah bukan rahasia lagi bahwa masalah yang ditimbulkan dari penggunaan plastik pada masa ini bisa menjadi bom waktu bagi kita penduduk bumi. Dan bukan masalah baru lagi, saat kita mengetahui bahwa Indonesia menghasilkan sampah plastik sebesar 3,22 juta ton dengan sekitar 0,48 hingga 1,29 juta ton diantaranya mencemari lautan. Data ini diambil pada tahun 2010, yang membuat Indonesia menjadi negara kedua setelah Tiongkok sebagai negara penyumbang sampah terbesar yang mencemari lautan di dunia. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab atas krisis plastik ini ya? Yang jelas bukan kepada penemu plastik terdahulu. Urusan plastik seperti sekarang akan terus menjadi urusan kita bersama, sebagai konsumen dari produk para pelaku industri. Pelaku industri pun sama besar perannya dalam krisis ini. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita mencikapi kehadiran plastik, menggunakan plastik, dan membuang plastik. Karena jika dihitung penggunaan plastik, kita ambil contoh botol plastik. Dalam satu detiknya akan ada 20.000 orang yang membeli, dan kurang dari 50% yang akan didaur ulang. Namun, kita coba pikirkan, bagaimana jika semua penduduk di Indonesia berlaku produktif dan inovatif dalam menangani sampah plastik di sekitarnya? Tidak akan ada tumpukan di TPA yang membentuk gunungan sampah sebesar Borobudur dalam waktu 2 hari. Sudah cukup saya menjelaskan tentang berbagai fakta mengenai sampah, dan selebihnya itu terserah kita. Sejatinya, kiamat datang bukan hanya sekedar takdir, namun juga bagaimana kita memperlakukan bumi selama ini. Semua tergantung kita, kurangi penggunaannya, dan bijak dalam membuangnya. Krisis ini tidak akan pernah selesai jika pelaku industri berlaku gelap mata dan hanya mementingkan keuntungan saja. Dan kita sebagai masyarakat tidak pernah berlaku inovatif dan produktif dalam mengolah sampah dan memperlakukan bumi. Tidak menuntut dihasilkannya karya-karya yang indah, estetika dalam mengolah sampah, karena sudah banyak organisasi peduli lingkungan yang membuka layanan penerimaan sampah organik maupun anorganik secara gratis yang menjamin sampah kita diolah seefektif mungkin. Tidak menuntut menggunakan wadah bermerek yang mahal dalam mengurangi pemakaian plastik. Segera ganti dengan tas kain saat belanja, dan manfaatkan wadah-wadah sisa penggunaan sehari-hari untuk digunakan kembali. Berpikir bijak tanpa harus merusak bumi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sungguh besar harapan saya kepada kalian, semua masyarakat Indonesia, khususnya dalam menghadapi masalah ini. Mohon maaf jika terjadi salah kata dan tutur kata ataupun ketersinggungan kepada pihak lainnya. Tetap jaga kesehatan dan stay positif. Semangat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak sampahku, bersih Indonesiaku. Selamat Hari Peduli Lingkungan Nasional.